I'm mad at Disney, they tricked me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 11, bertemu lagi dengan Ibu Sulistia pada mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Meskipun pembelajaran secara daring, bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Karena pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi baik itu pembelajaran di rumah maupun di sekolah sama saja, hanya saja beda tempatnya. Jadi kalian harus melakukan pembelajaran secara maksimal. Karena satu hal yang akan kalian sesali di masa depan adalah jika kalian tidak melakukan sesuatu secara maksimal hari ini. Sebelum kita mulai materi, sebaiknya kalian absensi terlebih dahulu dengan mengklik link di bawah ini, atau kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Kemarin kita telah membahas tentang operasi matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Jadi pastikan kalian telah melihat, menonton, dan memahami video ini. Nah, jika kalian sudah paham, mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang determinan dan inverse matriks. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah menggunakan inverse dan determinan matriks, baik ordo 2x2 ataupun ordo 3x3. Oke, kita masuk ke materi. Determinan matriks yaitu diperoleh berdasarkan kalian elemen secara diagonal. Oke, di sini misalnya kita masuk ke ordo 2x2. Jika ada matriks A dengan elemen A, B, C, dan D, maka determinan matriks A adalah dilambangkan dengan nilai mutlak A itu atau det A, boleh juga, yaitu dengan A dikali D, di mana itu sebagai diagonal utama dengan tambah tandanya ya, dikurang dengan B kali C, diagonal ke kiri atau diagonal kedua. Jadi selisih antara AD dikurang BC. Itu ya untuk mencari determinannya. Oke, biar lebih mudah kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada matriks A dengan elemen min 1, 3, 2, 4. Tentukan determinan matriks. Oke, kita cari ya. Nah, di sini tadi rumusnya adalah AD dikurang BC. Berarti yaitu min 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Jadi min 4 dikurang 3 kali 2 yaitu 6, min 6. Jadi min 4 dikurang 6 sama dengan min 10. Jadi determinan dari matriks A adalah negatif 10. Kemudian kita masuk ke determinan matriks ordo 3x3. Jika ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini kita lihat untuk mencari determinannya, yaitu untuk kolom pertama dan kolom kedua kita tulis lagi di samping matriks A. Jadi caranya adalah nanti diagonal ke kanan dikurang dengan diagonal ke kiri. Sama saja konsepnya dengan matriks ordo 2x2. Jadi nanti dia dikali dengan A dikali E dikali I. Kemudian ditambah B dikali F dikali G. Kemudian ditambah C dikali D dikali H. Tandanya semuanya positif kalau yang diagonal ke kanan. Untuk yang diagonal ke kiri itu lambangnya semuanya negatif. Jadi kemudian dikurang C dikali E dikali G. Kemudian dikurang A dikali F dikali H. Kemudian yang terakhir dikurang B dikali D dikali I. Jadi itu rumusnya.
Oke, biar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh. Jika ada matriks A dengan elemen matriks 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0, maka tentukan determinan dari matriks A. Maka kita buat determinan matriks A sama dengan, kita tuliskan semua elemennya, kemudian elemen pada kolom pertama dan kolom kedua kita tulis lagi di samping matriks. Nah, kemudian kita cari determinannya, yaitu dengan caranya tadi, diagonal kanan dikurang diagonal ke kiri. Jadi 2 dikali negatif 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 4 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 dikali 2, kemudian dikurang dengan 0 dikali negatif 1 dikali 2, kemudian dikurang 2 dikali 4 dikali 2, kemudian dikurang 1 dikali 3 dikali 0. Jadi yang diagonal ke kiri lambangnya negatif. Kemudian kita kalikan, 2 dikali min 1 dikali 0, 0, 1 dikali 4 dikali 2, 8 ya. Kemudian ditambah 0 dikali 3 dikali 2, hasilnya 0, ya benar. Kemudian dikurang 0 dikali negatif 1 dikali 2, hasilnya 0. Dikurang 2 dikali 4 dikali 2, 16. Kemudian dikurang 1 dikali 3 dikali 0, hasilnya 0. Jadi 0 ditambah 8 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 16 dikurang 0, hasilnya adalah negatif 8. Jadi determinan dari matriks A ordo 3 kali 3 tadi adalah min 8. Selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Rumus untuk mencari inverse matrix yaitu, biasanya inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Jadi dibaca A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat jika ada matriks A dengan ordo 2 kali 2, elemennya A, B, C, dan D, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali. Nah, di sini ada elemen A dan D. Nanti ketika mencari inverse itu mereka berpindah posisi. Yang elemen A menjadi elemen D, yang elemen D menjadi elemen A, begitu. Nah, untuk yang elemen B dan C itu tandanya menjadi negatif. Jadi D min B min C A. Nah, untuk lebih mudah kita masuk ke contoh. Di sini ada matriks A dengan elemen min 1, 3, 2, 4. Nah, tentukan A inverse dari matriks tersebut. Misalnya di sini ada A inverse sama dengan 1 per min 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Kemudian elemen-elemennya adalah 4, min 3, min 2, 1. Kemudian 1 per min 1 dikali 4 negatif 4 dikurang 3 dikali 2 negatif 6. Jadi min 4 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian masukkan angka-angkanya tadi tuh 4, min 3, min 2, min 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 per min 10 dengan elemen-elemen matriks yang di sebelahnya. Nah, paham ya untuk inverse 2 kali 2. Nah, selanjutnya untuk inverse ordo 3 kali 3. Misalnya ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka untuk mencari inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali A join A. Sama saja sebenarnya rumusnya dengan yang matriks ordo 2 kali 2. Akan tetapi nanti untuk mencari A join-nya sedikit berbeda. Jadi untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh. Di sini ada matriks A dengan elemen 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Nah, tentukan A inverse.
Jadi, karena kita menggunakan contoh yang sama pada determinan matriks ordo 3 kali 3 tadi, kita sudah dapat determinannya, yaitu negatif 8. Nah, selanjutnya kita cari adjoinnya. Nah, cara mencari adjoinnya itu yaitu ada rumus M11. Misalnya M11 itu maksudnya baris pertama, kolom pertama. Nah, yang pertama kita coret baris pertama, kolom pertama. Jadi tinggal -1, 4, 2, 0. Nah, yang kedua kita coret baris pertama, kolom kedua. Sisanya 3, 4, 2, 0. Nah, lambangnya adalah negatif. Jadi nanti lambangnya selang-seling, positif, negatif. Kemudian yang ketiga, kita coret baris pertama, kolom ketiga, sisanya 3, -1, 2, 2. Nah, selanjutnya kita coret baris kedua, kolom pertama, sisanya 1, 0, 2, 0. Nah, tandanya negatif karena tadi sudah positif, dan begitulah seterusnya. Selanjutnya kita cari adjoinnya dengan mencari determinan dari setiap elemen-elemen tadi. Berarti negatif 1 dikali 0, kemudian dikurang 4 dikali 2, berarti 0 dikurang 8, hasilnya negatif 8. Kemudian yang kedua, 3 dikali 0 dikurang 4 dikali 2, hasilnya adalah negatif 8. Karena tadi posisinya di depannya ada negatif, maka negatif kali negatif positif, jadi hasilnya 8. Kemudian yang ketiga yaitu 3 dikali 2 dikurang negatif 1 dikali 2, hasilnya adalah 8. Begitu seterusnya, sama seperti kita mencari determinan. Oke, kita sudah dapat adjoin dari A, yaitu -8, 8, 8, 0, 0, -2, kemudian 4, -8, 5. Nah, setelah itu kita transposkan. Kalau operasi transpos matriks itu, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, begitu seterusnya. Jadi didapatlah matriks transposnya yaitu -8, 0, 4, 8, 0, 8, kemudian 8, -2, -5. Nah, setelah kita dapat A transposnya, maka kita cari inversenya, itu per -8 dikali adjoin A yang sudah ditransposkan. Jadi -8 dibagi -8 hasilnya 1. Kemudian -1/8 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk -1/8 dikali 4, jadi 4/8-nya -1/2, dan begitulah seterusnya, dikali -1/8 dikali ke dalam, sehingga didapatlah hasilnya 1, 0, -1/2, -1, 0, 1, -1, 1/4, dan 5/8. Jadi, kesimpulan untuk menyelesaikan masalah inverse dan determinan matriks ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 adalah konsepnya sama. Hanya saja bedanya di ordo 3 kali 3 membutuhkan mencari adjoin yang lebih panjang, jadi harus lebih teliti. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan kita lanjutkan di diskusi WhatsApp grup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.